Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Rekan-rekan pembimbing kemasyarakatan, kali ini saya akan mencoba berbagi tutorial terkait dengan penyusunan dupak bagi jabatan fungsional pembimbing kemasyarakatan. Baik rekan-rekan, beberapa hal yang harus rekan-rekan siapkan ketika ingin menyusun dupak dalam setiap periode penilaian. Baik, yang pertama itu mungkin rekan-rekan mengumpulkan dan menyusun bukti kerja dalam satu periode penilaian. Lalu kemudian kita membuat surat pernyataan melaksanakan kegiatan. Sama juga itu dibuat dalam satu periode penilaian. Lalu yang terakhir itu membuat daftar usulan penetapan angka kredit. Baik, hal yang perlu dilakukan untuk penyusunan dupak ini adalah menyusun bukti kerja sesuai dengan jenisnya. Jadi rekan-rekan memisahkan setiap jenis pekerjaan itu berdasarkan jenis pekerjaan yang sama. Dikumpulkan berdasarkan kode kegiatan. Jadi setiap kegiatan yang sama itu dipisahkan, ditumpuk bersamaan sesuai dengan kode yang sama. Lalu kemudian teman-teman juga perlu menuliskan di setiap pojok kanan atas bukti kerja itu tanggal dan kode kegiatan. Lalu kalau memungkinkan disusun berdasarkan tanggal yang termuda sampai tanggal yang tertua. Jadi teknisnya di awal seperti itu. Sebelum kita menyusun dalam form dupak, hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi itu harusnya rekan-rekan lakukan di awal. Baik, setelah semua yang saya sampaikan di awal tadi kita sudah laksanakan, maka kita membuat form isian dupaknya itu di Excel. Jadi saya sudah siapkan file Excel buat rekan-rekan. Mudah-mudahan bisa membantu rekan-rekan dalam penyusunan dupak. Baik, kita langsung saja buka filenya. Ya, oke, ini ada file Excel yang kami buat, terdiri dari beberapa sheet. Jadi yang pertama itu rekan-rekan buka pada sheet identitas di sini. Di situ ada kolom isian yang rekan-rekan perlu isi sesuai dengan identitas masing-masing. Jadi saya contohkan nama Ahmad. Yang perlu
rekan-rekan perhatikan di kolom kuning. Jadi kolom kuning ini wajib teman-teman tampilkan identitas. Jadi ada tombol saya siapkan di pojok kanan, teman-teman klik, nanti sesuaikan jenjang sesuai dengan jenjang yang teman-teman. Jadi saya contohkan, saya pilih jenjang PK pertama atau ahli pertama. Jadi kolom ini wajib teman-teman pilih. Kemudian diisi identitasnya sesuai dengan identitas teman-teman. Oke, saya contohkan. Oke, ini juga diklik. Oke, silakan diisi file isiannya, ini semua dilengkapi. Oke, kalau sudah terisi semua, kita pindah ke sheet berikutnya, sheet PAK terakhir. Jadi di sheet ini rekan-rekan menginput sesuai dengan nilai PAK yang terakhir dikeluarkan. Jadi diinput sesuai nilainya. Oke, saya contohkan di sini 170 saja. Oke, kalau sudah pada sheet PAK terakhir, kemudian kita pindah di sheet daftar isian. Oke, yang pertama
setelah tumpukan sesuai dengan berkas pekerjaan tadi, kemudian rekan-rekan input di sheet daftar isian. Saya contohkan misalnya rekan-rekan mengerjakan litmas kategori 3 dewasa. Jadi teman-teman mencari daftar pekerjaan itu di sheet copy DB, di sheet yang ini. Silakan diklik, kemudian rekan-rekan cari di kolom G kerjaan yang teman-teman kerjakan. Jadi saya contohkan misalnya teman-teman mengerjakan litmas PBCB dewasa kategori 3. Jadi silakan di copy kerjaannya di kolom G yang ada di sheet copy DB. Kemudian teman-teman pastekan di sheet daftar isian di kolom C. Silakan dipaste. Ya, maka ketika kita paste, keterangan-keterangan lain akan otomatis muncul sendiri. Jadi kalau misalnya pekerjaan litmas kategori 3 ini sebanyak 10 berkas, jadi teman-teman paste sebanyak 10 baris. Oke, lalu enter. Nah, ini sudah 10 pekerjaan. Jadi selanjutnya teman-teman mengisi tanggal pelaksanaan kegiatan. Jadi tanggalnya saya coba acak saja dulu. Saya contohkan litmas yang pertama itu dilaksanakan tanggal 23 bulan 7 tahun 2020. Enter. Kemudian tanggal 11 bulan 10 2010. Kemudian tanggal 7 bulan 12 2020. Oke, seterusnya seperti itu. Jadi teman-teman mencari daftar pekerjaan di sheet
copy DB, kemudian di copy di kolom G. Saya contohkan lagi, misalnya ada pekerjaan di pendampingan sidang. Silakan di copy, lalu masuk ke daftar isian lagi, kemudian dipaste sebanyak jumlah pekerjaan. Oke, lalu dipaste, di enter. Kemudian tanggalnya silakan diisi sesuai dengan tanggal pekerjaan. Oke, kalau semua sudah terisi, termasuk tanggal pekerjaan, saya coba ambil file yang sudah saya input secara utuh. Oke, jadi ini tanggal sama pekerjaan ini sudah terinput semua dalam satu periode penilaian. Nah, ini tanggalnya belum tersusun. Oke, ini tanggalnya belum tersusun. Selanjutnya, tanggal akan kita urutkan secara otomatis. Jadi langkah pertama, ini sudah terinput semua, jadi total nilainya ada 12,73. Nah, ini masih banyak kolom kosong, ini tidak perlu di delete atau dihapus. Jadi rekan-rekan cukup mencari tombol filter yang ada di kolom 12. Ya, ketika tombolnya dapat, maka kursornya akan berubah menjadi gambar tangan atau telunjuk yang menunjuk. Ini perubahannya dari tanda plus, kemudian kita arahkan. Ya, kalau sudah berubah gambar tangan, silakan diklik. Jadi kalau untuk menyembunyikan kolom kosong, teman-teman cukup menghilangkan centang pada angka 0. Jadi saya hilangkan, terus oke. Jadi kita cek, ya kolom kosongnya ini otomatis tersembunyi. Jadi yang tersisa adalah kolom yang berisi pekerjaan. Jadi totalnya 12,73. Oke, selanjutnya rekan-rekan cek di setiap sheet yang ada di sebelah daftar isian ini, mulai dari litmas sampai dengan penunjang. Oke, di sheet litmas, nah ini semua jenis pekerjaan dari jenjang asisten PK sampai madya. Ini ada semua. Teknisnya sama dengan tadi. Kolom yang tidak memiliki volume kegiatan, nah itu kita sembunyikan. Caranya kita cari lagi tombol filter yang ada di kolom di baris 20. Jadi kita lihat dari kursornya, kita arahkan ketika dari tanda plus berubah menjadi tangan, silakan diklik. Oke, centangan di angka 0 ini kita hilangkan, lalu oke. Nah, maka otomatis yang memiliki volume kegiatan saja yang
ditampilkan. Jadi total kegiatan atau total nilai dari kegiatan litmas ini ada 0,40. Terdiri dari 1 litmas untuk sidang pengadilan, 4 litmas untuk pembinaan awal atau asimilasi PB, CB atau CMB. Oke, silakan. Ini di baris 18 ini ada nomor surat tugas. Jadi rekan-rekan random saja pilih salah satu nomor surat tugas dari pekerjaan litmas. Saya contohkan salah satu. Ya. Oke, kalau sudah terisi, kita pindah ke sheet berikutnya, sheet pendampingan. Sama seperti tadi. Nomor surat tugasnya diisi dulu. Sekian-sekian, silakan dilanjutkan sendiri oleh teman-teman, nanti disesuaikan. Kemudian volume kegiatan yang masih 0 ini kita hilangkan lagi seperti tadi. Silakan dicari di baris 20. Kolom filternya kita hilangkan, bintang 0, lalu oke. Itu juga di sheet bimbingan seperti itu. Di sheet pengawasan. Oke, sidang TPP. Nah, kalau seperti ini artinya bahwa di SPMK Diklat ini tidak ada volume kegiatan atau tidak ada kegiatan yang dilakukan dalam satu periode penilaian. Apa-apa silakan di filter saja, dihilangkan, ini tidak perlu dicetak. Oke, ini sheet untuk asisten PK terampil. Kita sembunyikan saja karena kita lagi mengisi untuk jenjang PK ahli pertama. Jadi disembunyikan saja. Yang mahir penyelia. Untuk PK muda juga. Kemudian PK Madya. Oke, jadi kita sisakan cukup dupak untuk PK pertama. Ini ada kesalahan ini.
Oke. Hal yang harus kita pastikan itu ketika di sheet daftar isian total nilainya itu 12,73. Jadi kita pastikan dengan sheet PAK apakah nilainya sama atau tidak. Oke, kita coba pastikan. Ya, di kolom K di sini ada nilai 12,73. Jadi itu artinya form ini rumusnya bekerja dengan baik. Jadi kalau nilai ini tidak sama dengan total nilai di daftar isian, berarti ada rumus yang rusak atau mungkin tidak sengaja terhapus. Dan mudah-mudahan tidak ada kesalahan. Oke. Kemudian di sheet dupak ini juga kita harus pastikan pada kolom baris jumlah unsur utama dan unsur penunjang. Ya, di kolom K163 itu nilainya 12,73. Nah, jadi ini nilainya sudah pas semua, mulai dari daftar isian tadi 12,73, kemudian di sheet dupak 12,73, kemudian di sheet PAK juga nilainya 12,73. Jadi secara umum sebenarnya pekerjaan dupak ini sudah selesai kalau pekerjaan nilainya sudah sesuai semua. Kemudian sebagai tambahan, di sini ada sheet cover saya tambahkan. Jadi ketika teman-teman mengumpulkan berkas fisik kepada tim penilai, jadi ini cover tambahannya untuk teman-teman sertakan di tumpukan berkas yang teman-teman kumpulkan. Misalnya di tumpukan litmas kategori 5 itu kode 2A8 ada satu pekerjaan. Jadi teman-teman silakan cari di kolom ini kode 2A8. Nah, ini. Oke, silakan diisi tadi sesuai dengan jumlahnya. Jumlahnya tadi itu satu kegiatan. Jadi teman-teman silakan isi satu kegiatan. Kemudian ini di print dan disertakan beserta berkas fisik laporan teman-teman. Jadi setiap item ini dibuatkan lembaran cover untuk disertakan pada bukti pekerjaan. Jadi kalau ini untuk kode 2A26, kalau ini sudah terprint silakan diganti. Lalu kita cari 2A26.
Oke, ini diketik sejumlah volume kegiatannya, 4 kegiatan. Oke, selanjutnya sampai selesai. Oke, sebagai tambahan lagi, misalnya lupa. Ini tadi tanggal pekerjaannya belum tersusun. Jadi ini harus disusun. Ya, rekan-rekan tidak perlu menyusun secara manual, jadi disusun secara otomatis. Jadi teman-teman cukup melakukan seperti ini. Silakan diblok dari kolom 1 sampai ujung, kemudian sampai akhir pekerjaan. Ya, kalau sudah terblok semua ini seperti ini, kemudian silakan cari di data, kemudian sort. Oke. Kemudian kalau ada centangan di sini dihilangkan. Lalu di sort by ini kita pilih kolom sesuai dengan kolom yang ingin kita susun. Jadi di sini kolom tanggal itu Tanggal itu berada pada kolom E. Jadi kita pilih kolom E. Oke, silakan di sini dibiarkan saja values. Kemudian ini dibiarkan oldest to newest. Silakan di OK. Nah, ini secara otomatis tanggalnya akan tersusun dari tanggal yang termuda sampai tanggal yang tertua sesuai dengan bukti pekerjaan dari teman-teman. Nah, ini sudah tersusun semua. Oke, untuk tambahan lagi ini bagaimana misalnya teman-teman mengerjakan pekerjaan yang di luar jenjang. Jadi saya contohkan misalnya teman-teman ternyata selain mengerjakan tugas sesuai jenjang, ada beberapa pekerjaan yang dilakukan itu tidak sesuai dengan jenjang. Jadi misalnya teman-teman ternyata melakukan pekerjaan ini, asesmen risiko kategori 3 dewasa. Jadi itu sebenarnya adalah pekerjaan untuk jenjang PK muda. Tapi misalnya teman-teman masih di jenjang pertama sudah melakukan kegiatan ini. Jadi saya contohkan. Misalnya teman-teman melakukan asesmen kategori 3, 5 pekerjaan.
Oke. Saya contohkan tanggalnya, saya samakan saja. Ya, ini totalnya menjadi 12,85. Jadi kita coba pastikan apa nilai ini masih sama dengan PAK di sheet PAK. Oke. Jumlahnya berubah sama 12,85. Kemudian di sheet Dupak. Nah, di sheet Dupak ini nilainya tidak sama. Ini nilainya 12,73. Ini menunjukkan bahwa teman-teman mengerjakan pekerjaan di luar jenjang. Jadi langkah yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah menambahkan pekerjaan di luar jenjang pada kolom butir kegiatan jabatan di atas atau di bawah jenjang. Di kolom ini teman-teman input pekerjaan yang di luar jenjang. Jadi untuk mengetahui bahwa ada pekerjaan yang dilakukan di luar jenjang, teman-teman bisa lakukan seperti ini di sheet daftar isian. Kemudian kita gunakan tombol filter yang ada di kolom M. Silakan teman-teman klik filter ini. Lalu kita hilangkan centangan untuk kolom kosong. Lalu kita OK. Nah, oke, ini ada 5 item tadi yang saya tambahkan pekerjaan di luar jenjang. Jadi kodenya 2C83. Ya, oke. Ini 2C83 ini kita copy. Kita copy lalu kita masukkan di baris yang ini. Lalu di paste. Oke. Ini kodenya tadi 2C83. Nah, ini kalau pekerjaan di atas jenjang 80% dikali jumlah kegiatan dikali 0,02 0,03 hasilnya 0,12. Oke. Jadi kita coba cek. Nah, ini nilainya berubah sekarang.
Jadi ini nilainya sudah sama semua, 12,85. Oke, ini kita kembalikan filternya, kita munculkan kembali semua. Oke, nilainya sudah sama semua, 12,85. 12,85 di sheet PAK juga 12,85. Di kolom kosongnya ini silakan dihapus atau dihilangkan atau disembunyikan. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu tutorial yang dapat saya berikan. Kalau ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Dan filenya akan saya sertakan di deskripsi video ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.